Bab 376 Seni Darah Transformasi Naga. Bola darah itu melayang di langit saat jejak aura merah darah memancar darinya mengikuti gerakan naik dan turunnya. Bola itu tampak seperti gumpalan daging yang menggumpal dari kejauhan. Pemandangan misterius ini tidak diragukan lagi telah menyebabkan ekspresi banyak orang berubah, dan sensasi mengerikan muncul di dalam hati mereka. Ini. Samar-samar mengerutkan alisnya, sambil melihat pemandangan di langit. Laki-laki berjubah hijau bergumam pada dirinya sendiri sebelum melanjutkan beberapa saat kemudian, mungkinkah itu adalah keterampilan rahasia Istana Naga Iblis, Seni Darah Transformasi Naga? Seni Darah Transformasi Naga. Sesosok berbicara dengan keraguan di belakang pria berjubah hijau itu. Itu adalah keterampilan rahasia tingkat tinggi di dalam Istana Naga, hanya beberapa murid mereka dengan status yang sangat tinggi yang bisa mempelajari dan mengembangkannya. Keterampilan ini misterius dan kejam, seperti yang dikatakan mengharuskan seseorang untuk menggali sebagian dari daging mereka sebelum menanamkan daging dan darah naga iblis di dalam tubuh seseorang. Setelah memberi makan daging dan darah naga iblis dengan darahnya sendiri, seseorang dapat mengaktifkannya selama masa-masa sulit, menyebabkan kekuatan seseorang meningkat secara drastis. Pada saat ini, ekspresi pria berjubah hijau itu menjadi serius saat dia melanjutkan penjelasannya. Namun, harga yang harus dibayar untuk keterampilan misterius ini sangat tinggi. Dari apa yang telah ditunjukkan Molongzi, akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu setengah tahun. Tidak pernah terpikir bahwa anak nakal yang kekuatannya hanya pada tahap akhir transformasi surgawi akan mampu memaksa Molongzi sampai sejauh dia benar-benar mengejutkan, jawab orang di belakang sambil menghela nafas kagum. Merasakan hal yang sama juga, pria berjubah hijau itu dengan samar menganggukkan kepalanya. Mahasiswa baru bernama Mu Chen ini benar-benar membuat orang-orang diliputi keterkejutan dan kekaguman atas kemampuannya. Namun, memaksa Molongzi ke tingkat seperti itu, benar-benar tidak bisa dikatakan apakah ini benar-benar hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Wajah Susuan, He Yao dan yang lainnya juga berubah menjadi jelek saat ini meskipun mereka tidak tahu persis apa bola darah itu jelas bukan kabar baik bagi mereka. Di samping mereka, Shen Changsheng telah berhasil menstabilkan napasnya, dengan wajah pucatnya yang pucat pasti mendapatkan kembali sedikit kenormalan. Namun, setelah melihat bola darah yang menggeliat di langit, matanya juga berkontraksi dengan marah. Seni Darah Transformasi Naga. Shen Changsheng memaksa kata-kata itu keluar dari mulutnya yang terkatup saat tangannya yang berlumuran darah mencengkeram tombak panjangnya dengan erat. Setelah menghembuskan nafas panjang, ekspresinya berubah menjadi serius saat dia bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja. Meskipun situasinya tidak terlalu baik, dia tahu bahwa situasi yang akan datang bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Mu Chen sendiri. Mu Chen memaksa Molongzi ke tahap seperti itu jelas melebihi ekspektasinya. Dalam suasana aneh yang memenuhi seluruh kota, Mu Chen juga menatap bola darah yang sedikit menggeliat dan menggeliat, sementara ekspresi gelap yang mengerikan berfluktuasi di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia masih tidak bisa mengalahkan Molongzi setelah menunjukkan kartu trufnya yang tersembunyi. Susunan kuali ilahi pemurnian surgawi yang telah dia susun cukup untuk memberikan kerusakan besar pada para ahli tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Orang itu terlalu berduri. Boom! Saat ekspresi Mu Chen berubah, bola darah yang melayang di langit yang jauh mulai bergetar pelan. Permukaannya mulai menggeliat dan menggeliat, seolah-olah ada sesuatu yang tampaknya mencoba keluar dari bola. Kilatan mengerikan muncul di mata Mu Chen. Mengepalkan jari-jarinya, dia mengirim tinju yang bergemuruh. Energi spiritual tak terbatas melonjak dan menyapu keluar, sebelum dengan keras menghantam permukaan bola darah. Desir. Sebuah suara rendah dan dalam terdengar saat darah bermekaran di langit, namun demikian, tidak ada satupun sentakan yang mengguncang bola darah itu. Sebaliknya, geliat dan geliatnya semakin cepat. Pada saat itu, sebuah retakan mulai meluas secara diam-diam di permukaannya. Murid Mu Chen dengan marah berkontraksi. Bang! Bola darah itu menggeliat dan menggeliat dengan keras dengan sebuah letupan, lengan yang seluruhnya ditutupi oleh sisik merah darah dengan marah menusuk keluar dari dalam. Lengan itu tidak berbentuk seperti lengan manusia, jari-jarinya tajam dan runcing, mirip dengan cakar binatang buas. Saat tangan itu menusuk keluar, aura pembantaian dan pembantaian yang tak terlukiskan terpancar, menyebabkan wajah orang-orang yang tak terhitung jumlahnya samar-samar berubah. Saat lengan terulur, itu menghancurkan bola darah, menyebabkan serpihan darah menyebar saat sosok merah darah perlahan keluar dari dalam. Saat garis pandang semua orang menyatu, banyak orang yang menghirup udara dingin. Molongzi telah muncul kembali, berdiri di udara, namun, pada saat ini, tubuhnya tampak tumbuh jauh lebih tinggi. Sisik merah darah menutupi seluruh tubuhnya, sementara ekor naga merah darah,
sekitar beberapa kaki panjangnya, terus bergoyang ke sana kemari dari punggungnya. Mirip dengan dua cakar naga, lengan dan telapak tangannya memancarkan kilatan dingin. Pada saat ini, Mo Longzi muncul seperti binatang buas yang menakutkan dari pembantaian dan pemtatapan dan aura yang datang darinya sangat mengerikan dan menakutkan. Menga. Mo Longzi menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan panjang, terdengar sangat tajam dan menusuk telinga, menyebabkan wajah banyak orang menjadi pucat, udara di sekitarnya bergetar karena raungan saat gelombang kejut memancar ke kejauhan, tampak sangat spektakuler. Jie, Jie. Saat raungan panjangnya terdengar, mata merah darah Mo Longzi mengunci Mu Chen di kejauhan. Senyuman yang sangat kejam dan menyeramkan muncul dari sudut mulutnya saat lidah merah tua menjilat bibirnya, tampak sangat menakutkan. Mata Mu Chen dipenuhi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan saat energi spiritual yang tak terbatas terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, dia bisa merasakan rasa yang sangat berbahaya dari Mo Longzi. Yang terakhir sekarang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Mampu memaksa ke langkah ini. Mu Chen, saya harus memberi selamat kepada Anda. Mo Longzi tersenyum jahat, sementara aura baleful dan niat membunuh di matanya sepertinya akan berubah menjadi jasmani. Detik berikutnya, dia mengambil langkah marah ke depan. Dengan lambaian naga merah darahnya yang tinggi, tubuhnya menghilang dari pandangan semua orang. Wajah Mu Chen seketika berubah saat bayangan naga muncul di sekitar tubuhnya. Mendorong kecepatannya hingga batas maksimal, dia langsung mundur secara eksplosif ribuan kaki ke belakang. Desir. Namun, saat dia muncul ribuan kaki jauhnya, udara di belakangnya meledak saat sosok merah darah buram muncul di belakangnya. Saat itu, suara tawa yang jahat dan kejam mengikuti angin saat terdengar. Bukankah kecepatanmu sangat cepat, Mu Chen? Kenapa kamu tidak tahan sekarang? Ya. Bang. Saat tawa jahat itu terdengar, suara desisan yang tajam dan tajam bergema di belakang tubuh Mu Chen. Angin kencang yang tercipta, sangat cepat dan tajam sampai-sampai ingin menghancurkan tubuhnya. Petir hitam mengalir dan melengkung di tubuhnya, berbalik sementara lengannya disilangkan di depan, mempertahankan tubuhnya. Bang. Tinju naga yang ditutupi oleh sisik merah darah, dengan keras menghantam lengan Mu Chen. Suara rendah dan dalam terdengar, dan rasa manis meledak di tenggorokan Mu Chen saat dia segera menyemburkan seteguk darah. Dengan putus asa menembak kembali, rasa sakit yang hebat melanda lengannya, hampir seolah-olah patah dan hancur berantakan. Kekuatan Mo Longzi saat ini sudah mencapai tahap yang agak menakutkan. Cek, cek, tenang, aku akan memastikan untuk mematahkan setiap tulang di tubuhmu. Senyuman di wajah Mo Longzi semakin jahat dan jahat saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dengan kibasan ekor naganya, sosoknya menghilang, muncul kembali tepat di belakang Mu Chen. Sisik merah darah di lengannya berubah menjadi semakin bercahaya dan berwarna cerah, seolah-olah darah akan menetes darinya. Bang! Sebuah tinju bergemuruh, menyebabkan udara di sekitarnya segera meledak. Dengan mengepalkan tangannya, sebuah pagoda hitam muncul meluas keluar, itu melindungi Mu Chen dari depan. Ding! Pukulan Mo Longzi menghantam permukaan pagoda hitam dengan keras, menyebabkan suara logam yang jelas bergema. Percikan api bermekaran saat pagoda hitam itu terlempar ke belakang, dengan Mu Chen juga terlempar ke belakang untuk jarak yang cukup jauh. Benar-benar orang yang menarik, kamu sebenarnya masih bisa melawan. Tawa jahat dan jahat terdengar dari Mo Longzi saat dia dengan cepat melesat ke depan seperti kilatan petir merah. Namun, biarkan aku melihat berapa lama lagi kamu bisa terus bertahan. Wosh! Wosh! Di langit, kecepatan Mo Longzi telah mencapai tingkat yang mencengangkan, tampak seperti kilatan petir merah yang menembus udara. Pada saat ini, Mu Chen benar-benar berada di pihak yang tidak menguntungkan. Jika bukan karena pagoda hitam yang melindungi tubuhnya, dia pasti sudah menderita luka parah akibat serangan ganas dan kejam dari yang pertama. Namun, bahkan dengan pagoda hitam, situasinya sangat mengerikan. Darah terus mengalir keluar dari seluruh tubuhnya. Dari penampilannya, terlihat jelas bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ketakutan dan kegelisahan mengguncang hati Su Xuan dan yang lainnya, karena jelas bahwa Mu Chen dan Mo Longzi sudah tidak berada pada level kekuatan yang sama. Terlepas dari berapa banyak metode dan kartu truf yang dikeluarkan Mu Chen, dia tidak bisa lagi membalikkan situasi. Aku akan pergi dan membantunya. Mengepalkan dan mengertakkan gigi, terlepas dari luka-lukanya, Shen Changsheng ingin mengambil tindakan. Dengan perkembangan situasi saat ini, Mu Chen akan segera terjebak dalam posisi yang sangat tidak diinginkan. Bagaimana dia bisa duduk dan melihat Mu Chen dibunuh oleh Mo Longzi? Su Xuan dan yang lainnya langsung merasa cemas dan khawatir dengan keadaannya saat ini. Jika Shen Changsheng menawarkan bantuannya, dia tidak akan bisa memberikan banyak bantuan untuk Mu Chen. Ding!
Di langit, tinju Molongzi dengan keras mendarat sekali lagi di permukaan pagoda hitam. Bergetar hebat, pagoda hitam menjadi redup pada saat ini, sebelum berubah menjadi cahaya hitam yang mengalir ke tubuh Mu Chen. Jelas, setelah menahan banyak serangan yang mengamuk yang dilepaskan oleh Molongzi, pagoda itu sudah mencapai batasnya. Cak, cak, apakah kamu punya hal lain yang tersisa untuk ditunjukkan? Tawa aneh terdengar dari Molongzi saat tatapannya yang jahat dan jahat tampak sangat menakutkan. Jika tidak, kamu bisa pergi dan mati sekarang. Dengan satu langkah, dia muncul tepat di depan Mu Chen. Cakar merah darah berujung tajam ditusukkan lurus ke arah dada yang terakhir, mirip dengan kilatan petir merah. Mata Mu Chen telah berubah menjadi darah saat dia bersiap untuk bertarung dengan gila-gilaan dengan semua yang dia miliki melawan Molongzi ini. Bunyi. Namun, tepat pada saat ini, cincin pedang yang mengguncang langit dengan marah bergema di cakrawala. Menoleh ke arah suara itu, banyak orang melihat sungai pedang aura mengalir deras dan dengan keras menghantam tubuh Molongzi. Bang! Saat aura pedang menyapu tubuh Molongzi, percikan api langsung bermekaran dan melesat keluar, sementara dia terlempar ke belakang. Wosh! Suara teriakan terdengar dari banyak orang saat pandangan mereka beralih ke langit di kejauhan, di mana seorang gadis muda dengan pedang panjang hitam di tangannya berdiri di langit, matanya setenang dan sedingin danau es, sementara niat dingin meletus dari mereka saat mereka mengunci Molongzi. Di belakangnya, sesosok tubuh berlumuran darah jatuh dari langit, auranya tertekan. Yang mengesankan, itu adalah peringkat 3 di Dewan Hadiah, Mugu. Luo Li mengalahkan Mugu. Setelah melihat ini, suara keheranan dan kegembiraan terdengar dari Su Xuan dan yang lainnya. Luo Li benar-benar tiba pada waktu yang terlalu tepat. Teriakan kaget dan keheranan yang tak tertahankan terdengar dari dalam kota saat semua orang berpikir, angkatan mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Surga Utara ini terlalu tangguh. Pertama, ada Mu Chen, yang mampu memaksa Molongzi menggunakan kartu truf terakhirnya. Sekarang, ada gadis muda ini, yang kecantikannya memukau dan mempesona, yang mampu menggunakan serangan yang begitu cepat dan ganas untuk menghadapi Mugu, yang kekuatannya berada di tahap tengah tahap penyelesaian surgawi. Dor. Sementara semua orang diliputi keterkejutan dan keheranan, energi spiritual yang mengamuk menyapu dari area lain di cakrawala. Saat banyak orang menoleh, hawa dingin mengguncang pikiran dan hati mereka. Di sana, Li Xuantong berdiri di udara, pedang panjang di tangannya menusuk tepat di tenggorokan Gui Xiong. Pada saat yang sama, kapak raksasa di tangan yang terakhir telah mendarat di bahu yang pertama, menyebabkan darah mengalir keluar. Situasi mengambil nyawa sambil mempertaruhkan nyawanya sendiri. Namun, jelas bahwa Li Xuantong telah berhasil mendapatkan sedikit keunggulan pada akhirnya. Setelah tenggorokannya ditusuk, Gui Xiong membuka mulutnya, menyebabkan darah menyembur keluar dari dalam. Dia masih kaget dan tidak percaya saat dia menatap Li Xuantong di depannya, yang dadanya sedikit terangkat. Dia tampak seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi darah yang mengucur mencegah kata-kata itu keluar. Setelah merosot sedikit ke depan, dia jatuh dari langit seperti batu bata di dalam air. Mencabut kapak yang tertancap di bahunya, Li Xuantong dengan santai membendung aliran darah dari lukanya. Sambil memegang pedangnya di satu tangan, dia langsung menembak ke arah lokasi di mana Mu Chen berada. Melihat darah dan luka yang menutupi yang terakhir sebelum melihat Molongzi yang tampak jahat, dia berbicara dengan suara lembut, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Pada saat ini, Luo Li juga buru-buru tiba di sampingnya. Mendukungnya di sisinya, dia melihat ke arah darah dan luka yang menutupi seluruh tubuhnya. Merasakan sakit di dalam hatinya, dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen terus menatap Molongzi, yang juga menatap balik ke arah mereka dengan ekspresi dingin dan gelap yang tak tertandingi di wajahnya. Pada saat ini, dari mereka bertiga, selain Luo Li, yang kondisinya jauh lebih baik, baik Mu Chen dan Li Xuantong telah mengalami luka yang cukup serius. Dalam kondisi seperti itu, apakah mereka bisa menghadapi Molongzi, yang kekuatannya telah meningkat secara eksplosif? Mengirimkan tatapan berbisa ke arah ketiganya, senyum jahat di sudut mulut Molongzi semakin melebar. Dengan lembut mengibas-ngibaskan ekor naga berwarna darah di belakang punggungnya, sebuah suara yang basah kuyup dengan niat membunuh perlahan terdengar di langit. Kedua orang itu benar-benar sampah. Mereka bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan menahan orang. Namun, karena semua orang telah berkumpul, aku hanya harus berurusan dengan kalian semua bersama-sama. Bab 377 Meminjam Yang. Di dalam kota sunyi barat, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada konfrontasi yang terjadi di langit. Meskipun Mu Chen, Luo Li dan Li Xuantong memiliki keunggulan numerik, siapapun akan dapat melihat bahwa pihak dengan keunggulan sejati masih dipegang oleh Molongzi.
Pada saat ini, setelah menampilkan semacam teknik rahasia, kekuatan yang terakhir jelas tumbuh semakin tirani. Dari kelihatannya, bahkan jika Mu Chen dan dua lainnya berkolaborasi, mereka mungkin masih tidak akan bisa bertahan melawan Mo Longzi. Su Xuan, He Yao dan yang lainnya juga telah memikirkan hal ini, karena hamparan kesedihan masih ada di wajah mereka. Banyak kegembiraan dan kebahagiaan dari Luo Li dan Li Xuantong yang mengalahkan lawan-lawan mereka telah menghilang sebagai hasilnya. Ingin mematahkan dan membalikkan keadaan ini benar-benar terlalu sulit. Di langit, diliputi oleh tatapan penuh perhatian dari segudang orang di sekitar, Mu Chen sangat mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Mo Longzi yang jauh, seluruh tubuh yang terakhir terpancar dengan aura baleful, dan ingin berurusan dengannya akan sangat. Kekuatan orang itu telah meningkat lagi. Kata Li Xuantong sambil mengerutkan kening dalam-dalam, sementara ekspresi jelek muncul di wajahnya secara alami, dia bisa merasakan bahwa Mo Longzi saat ini telah menjadi lebih kuat, dibandingkan sebelumnya. Apakah kamu masih bisa bertarung? Tanya Li Xuantong setelah melihat luka-luka Mu Chen. Sambil tersenyum, Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil mengepalkan tinjunya, pupil hitamnya samar-samar berbinar, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Mengapa tidak menyerahkannya padaku? Luo Li berbicara dengan suara lembut. Hal ini mengejutkan Mu Chen dan Li Xuantong, menyebabkan Mu Chen mengerutkan alisnya dengan samar, sementara aliran cahaya dingin dan dingin tampak muncul di dalam mata hitamnya. Dengan marah mengepalkan tangannya dengan erat, dia menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menjawab, lebih baik aku yang melakukannya. Bisakah Anda? Tanya Li Xuantong dengan sedikit keraguan. Dia tahu betul tentang latar belakang Luo Li. Oleh karena itu, keberaniannya untuk mengatakan bahwa dia mampu menghadapi Mo Longzi tidak membuatnya merasa terkejut dan membuat keributan. Namun, berbeda halnya dengan Mu Chen. Bagaimanapun, masih ada perbedaan antara dia dan Luo Li. Mampu memaksa Mo Longzi untuk mengambil langkah seperti itu sudah merupakan hal yang cukup luar biasa di mata Li Xuantong. Jika dia melangkah lebih jauh, Mu Chen mungkin harus membayar harga yang sangat mahal. Mata Luo Li yang jernih dan besar menatap ke arah Mu Chen melihat luka dan luka yang menutupi tubuh yang terakhir, rasa sakit meledak di hatinya sekali lagi, sementara sedikit kebencian dan frustrasi mulai muncul di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen benar-benar ingin berdiri di depannya dan melindunginya, mungkinkah dia benar-benar senang dia berdiri di sampingnya sambil melihatnya bertarung sampai dia benar-benar penuh dengan luka dan memar? Tidakkah dia tahu bahwa ini hanya akan membuatnya merasakan lebih banyak rasa sakit di dalam hatinya? Luo Li menggigit bibirnya dengan giginya yang putih. Dia tidak mau membantah Mu Chen di depan orang-orang. Oleh karena itu, dia hanya memiringkan wajahnya yang manis ke samping, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, penampilan dan postur tubuhnya hanya memiliki efek yang menunjukkan dengan jelas perasaannya saat ini. Dia marah. Sambil mengangkat bahunya, kecemburuan samar meletus di dalam hati Li Xuantong saat dia bisa melihat emosinya yang tersembunyi di balik tindakannya mampu membuat Luo Li, yang biasanya pendiam dan mandiri, tanpa memiliki kesukaan pada benda-benda materi, serta menunjukkan kesedihan dan kesedihan, untuk mengungkapkan emosi marah seperti itu sudah menjadi masalah yang akan menyebabkan kecemburuan dan kecemburuan pada orang lain. Setidaknya, dia hanya akan marah jika melibatkan orang-orang yang benar-benar memiliki tempat di hatinya. Melihat wajah cantik Luo Li, yang seindah porselen, Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya marah padanya. Mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan ramping dan seperti batu giok dari gadis muda itu, yang terakhir awalnya ingin menarik kembali tangannya. Namun, melihat luka dan cedera yang menutupi seluruh tubuh Mu Chen, dia tidak dapat membangkitkan amarah kecilnya. Menyerah, dia membiarkannya memegang tangannya. Melalui mulut merah kecilnya dengan lembut mengalir keluar karena kesal. Saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa kartu truf tersembunyi di lengan baju Anda dan, begitu kamu menggunakannya, kamu pasti akan lebih kuat dariku. Mu Chen berbicara dengan lembut dan perlahan. Namun, saya pikir Anda harus tahu konsekuensi yang akan terjadi jika Anda menggunakan kartu truf itu. Mendengar kata-katanya, Luo Li sedikit melongo, sebelum melanjutkan untuk menggigit bibirnya saat dia berpikir, intuisi Mu Chen sangat tajam meskipun ada beberapa hal yang belum saya bicarakan dengannya, dia bisa merasakannya. Memang, dia memiliki beberapa kartu truf yang kuat dan kuat. Namun, begitu mereka digunakan, kakeknya, Luo Tianshen, mungkin bisa merasakannya. Bagaimanapun, dia adalah permaisuri klan Dewa Luo berikutnya. Klan Dewa Luo tidak mungkin membiarkannya meninggalkan klan tanpa memiliki sedikit pun perlindungan diri. Selain itu, begitu dia menggunakan beberapa kartu truf itu akan menunjukkan bahwa dia telah menghadapi bahaya. Hal-hal semacam ini bukanlah hal yang ingin dilihat Luo Tianshen.
Oleh karena itu, jika kartu-kartu truf itu digunakan, Luo Tianshan mungkin terpaksa mengambil tindakan dan membawa Luo Li kembali ke klan Dewa Luo. Jika itu terjadi, waktu ketika Luo Li dan Mu Chen akan berpisah akan dimajukan. Mu Chen sangat menghargai saat-saat yang dia habiskan bersama dengan Luo Li. Karena tidak ingin melihat pemandangan seperti itu, oleh karena itu, dia terpaksa menggunakan metode seperti itu untuk melakukan yang terbaik untuk menjauhkan Luo Li dari bahaya. Oleh karena itu, dia bersedia menanggung apa yang disebut bahaya, dan apa yang disebut pertarungan sendirian. Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Oleh karena itu, tolong jangan salahkan perlindungan egois saya terhadap Anda. Mu Chen terus berbicara sambil perlahan menggenggam tangan Luo Li yang ramping dan seperti batu giok. Suara yang terdengar darinya perlahan-lahan merembes ke dalam hati Luo Li, menyebabkan riak muncul di dalam, sementara benar-benar menghilangkan sedikit kemarahan dan kebencian yang ada. Luo Li dengan lembut menganggukkan kepalanya saat senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik dan seperti batu giok, tampak sangat menggetarkan jiwa. Tenang, saya tidak akan pamer dan mencoba untuk menjadi berani. Jika aku benar-benar tidak mampu menghadapinya, kamu bisa mengambil tindakan. Bagaimana menurutmu? Kata Mu Chen sambil tersenyum tipis. Oke, jawab Luo Li dan dia dengan patuh menganggukkan kepalanya. Kamu benar-benar punya cara untuk berurusan dengan Mo Longzi. Setelah menghela nafas, Li Xuantong angkat bicara. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mencobanya. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia memberikan jawabannya menatap Mo Longzi di kejauhan. Niat dingin meletus dari pupil hitamnya saat dia berbicara, namun, saya juga membutuhkan kalian berdua untuk membantu bertarung sebentar. Oke. Li Xuantong tidak memiliki sedikit pun keraguan saat dia langsung setuju. Tolong lakukan. Menarik napas dalam-dalam, Mu Chen tidak melanjutkan berbicara karena matanya tiba-tiba mulai menutup. Sedikit hal ini menyebabkan banyak orang merasa terkejut. Mungkinkah Mu Chen ini mencoba menyiapkan arai spiritual yang kuat sekali lagi? Namun, mengapa kita tidak merasakan fluktuasi arai spiritual? Masih dengan tindakan curang itu. Setelah melihat pemandangan ini, mata Mo Longzi yang jauh juga berkontraksi. Setelah dihadapkan pada metode Mu Chen pada kesempatan yang tak terhitung banyaknya, harus dikatakan bahwa bahkan dia merasakan ketakutan dan ketakutan muncul di dalam hatinya. Secara alami, dia tidak akan memberi musuhnya kesempatan untuk membalikkan situasi, karena dia yang sekarang juga memiliki kekuatan untuk membalikkan situasi. Namun, bahkan jika dia menang, dia sudah harus membayar harga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu muncul kembali untuk musuh-musuhnya. Wosh! Mengepalkan tangannya, energi spiritual yang tak terbatas menyapu dari Mo Longzi sebelum menyapu seluruh cakrau. Detik berikutnya, getaran menggigil mengguncang seluruh tubuhnya saat dia melesat ke depan. Melihat reaksi yang terakhir, Li Xuantong segera bergegas. Energi spiritual berputar ke kemampuan maksimumnya saat ia terus menyelimuti Mo Longzi yang masuk. Enyahlah. Menghadapi halangan Li Xuantong, Mo Longzi mencibir dingin saat dia mengirim tinju yang bergemuruh. Tidak ada gerakan aneh yang digunakan, dengan hanya energi spiritual yang tak terbatas dan sombong dengan kemampuan maksimalnya, mereka menyapu tinjunya. Dor! Dua energi spiritual yang tak terbatas menghantam satu sama lain, menyebabkan ledakan keras bergema. Tubuh Li Xuantong bergetar hebat saat dia terlempar ke belakang dalam sekejap. Darah muncul dan menetes dari sudut mulutnya. Hanya setelah secara pribadi bersilang tangan dengan Mo Longzi, dia baru mengerti betapa kejamnya orang itu. Bang! Tepat saat Li Xuantong dikirim terbang kembali, aliran pedang aura yang cepat dan ganas turun sekali lagi dari langit, menghantam tubuh Mo Longzi dengan keras. Mengangkat pedang panjangnya, Luo Li dengan cepat melesat keluar, sambil menampilkan serangannya yang cepat dan ganas. Dengan menggunakan semua metode mereka, keduanya berusaha sekuat tenaga untuk menjerat dan menahan Mo Longzi. Tontonan ini menyebabkan banyak orang menahan nafas, karena kedua belah pihak yang bertarung sudah agak putus asa. Saat Li Xuantong dan Luo Li mencoba yang terbaik untuk menunda Mo Longzi, jiwa ilahi yang duduk dengan lautan Qi Mu Chen membuka matanya detik berikutnya, dengan sebuah gerakan, ia terbang langsung menuju posisi tengah lautan Qi. Di dalamnya ada bunga mandala berwarna keunguan gelap. Sebuah pilar iblis hitam pekat berdiri tegak di tengah-tengah bunga, sementara rantai berwarna ungu melilit tubuhnya, menyegelnya di dalam. Ini adalah pilar iblis Meru besar, yang sebelumnya diperoleh Mu Chen dalam perbendaharaan spiritual penguasa naga putih. Namun, karena pilar ini terlalu tidak menyenangkan, jika bukan karena penindasan oleh kertas hitam misterius di dalam tubuh Mu Chen, pikiran dan nalarnya mungkin sudah terkorosi oleh energi jahat dan iblis yang memancar darinya. Oleh karena itu, sejak mendapatkannya,
Mu Chen tidak berani sembarangan bergerak dan menggunakannya. Namun, situasi saat ini di hadapannya, dia harus mengaktifkan dan menggunakannya jika tidak, terlalu sulit bagi mereka untuk berurusan dengan Mo Longzi dalam keadaannya saat ini. Mengangkat kepalanya, Mu Chen dengan ganas menatap pilar iblis Meru besar di depannya, sebelum berbicara dengan suara rendah dan dalam, jika Anda tidak mau disegel selamanya di tempat ini, lebih baik Anda berkolaborasi dengan saya sebentar. Hum. Saat suara Mu Chen terdengar, sinar hitam yang sangat terang tiba-tiba meletus dari pilar iblis Meru besar. Energi iblis dan iblis mulai terpancar, tampak seolah-olah ingin menyapu ke arah Mu Chen. Ci. Namun, sebelum aura iblis itu bisa menyebar, sinar ungu kecemerlangan meletus dari bunga mandala berwarna keunguan gelap. Setelah bersentuhan dengan cahaya ungu, aura iblis itu mirip dengan sisa salju yang bersentuhan dengan lahar, dengan cepat larut. Pilar iblis Meru Agung ini benar-benar layak disebut sebagai senjata yang mematikan, sangat sulit untuk menaklukkan dan menjinakkannya. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk merusakku. Raungan rendah dan dalam terdengar dari Mu Chen saat jiwa ilahi mengambil langkah maju menuju langsung ke bunga mandala, ia mengulurkan tangan kecilnya, dan bersentuhan langsung dengan permukaan pilar iblis Meru besar. Dor. Pada saat tangan jiwa ilahi Mu Chen melakukan kontak dengan pilar iblis Meru besar, energi iblis yang tak terlukiskan tiba-tiba merembes keluar. Menodai tangan jiwa ilahi Mu Chen, itu mulai terkorosi dengan gila-gilaan. Dalam waktu singkat beberapa tarikan nafas, jiwa ilahi Mu Chen secara tak terduga berubah menjadi warna merah darah. Tampak seperti anak kecil yang berlumuran darah, orang akan merasa terintimidasi saat melihatnya. Mata Mu Chen mulai terus berfluktuasi antara warna merah darah dan hitam legam. Saat energi iblis yang tak tertandingi mengalir deras di dalam tubuhnya, energi itu dengan cepat mulai menyapu keluar. Itu adalah energi yang sangat dahsyat. Namun, itu mampu merusak pikiran dan penalaran manusia, dan mengubah mereka menjadi binatang buas pembunuh. Sambil mengatupkan giginya dengan erat, Mu Chen menahan korosi ini. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengendalikan energi iblis ini, dia harus menahan korosi ini. Niat membunuh untuk membantai dan membunuh mengalir tak menentu ke dalam pikiran dan jiwa Mu Chen, menyebabkan niat membunuh yang brutal dan kejam meletus dari hatinya. Matanya mendekati warna merah tua. Namun, pada saat itu, kertas hitam misterius di bawah bunga mandala mulai berkilau dengan kilau yang aneh dan aneh. Pada saat berikutnya, kelopak bunga mandala yang indah mulai menjulur keluar, sebelum membungkus jiwa ilahi Mu Chen di dalamnya. Perasaan yang jernih dan menyegarkan ditransmisikan, menyebabkan niat membunuh brutal di dalam hati Mu Chen perlahan-lahan ditekan. Mata Mu Chen tiba-tiba terbuka lebar. Pinggiran luar matanya tampak berwarna merah darah, sementara pupil matanya masih tetap hitam pekat dengan kejernihan. Saat Mu Chen perlahan-lahan membuka tinjunya, energi merah darah yang menghiasi langit menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyapu keluar darinya seperti tsunami, sebelum menyembur ke arah anggota tubuh dan tulang Mu Chen. Di langit kota terpencil barat, mata Mu Chen yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka pada saat ini. Pada saat ini, semua orang dapat merasakan bahwa suhu dunia telah turun dalam sekejap. Bab 378 Siapa yang lebih ganas? Bang! Energi spiritual yang tak terbatas mengalir keluar dari tubuh Li Xuantong saat tinju angin Mi membawa energi spiritual yang melonjak, mereka dengan keras bergemuruh ke arah Mo Longzi yang masuk. Namun, menghadapi serangan yang pertama, Mo Longzi tampaknya langsung menghantam mereka. Sisik berwarna darah di tubuhnya berkilau dengan kilau dingin yang menyeramkan. Mengirimkan tepukan telapak tangan, energi spiritual menyembur keluar, menghancurkan banyak gelombang energi spiritual. Orang bodoh yang bodoh. Setelah menghancurkan energi spiritual yang mengalir ke arahnya, niat membunuh berkembang di mata Mo Longzi. Keterlibatan Li Xuantong menyebabkan iritasi yang tak tertahankan baginya. Melanjutkan untuk mengambil langkah maju, sosoknya muncul tepat di belakang yang terakhir mirip dengan hantu, sebelum mengirimkan tepukan telapak tangan ke arah bagian vital punggung yang terakhir. Merasakan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari punggungnya, wajah Li Xuantong segera berubah. Namun, dia bukan orang biasa. Kilatan dingin melintas di dalam matanya saat pedang panjang muncul di tangannya. Tanpa niat sedikit pun untuk menghindar, sword aura yang cepat dan ganas dibawa bersama pedang panjangnya saat menebas lurus ke arah tenggorokan Mo Longzi. Dia secara tak terduga ingin menukar nyawanya dengan nyawa Mo Longzi. Dengan mendengus dingin, Mo Longzi mengulurkan telapak tangannya yang lain, membuat pegangan ke arah ujung pedang yang ditusukkan lurus. Aura pedang tajam menebas sisik berwarna darah, menyebabkan pekikan yang menusuk telinga terdengar. Meskipun meninggalkan luka di telapak tangan Mo Longzi, pedang itu akhirnya dihentikan olehnya.
Wosh! Tepat ketika Molongzi telah menghentikan aura pedang Li Xuantong, dan hendak mengambil nyawa Li Xuantong, suara desisan yang sangat cepat dan ganas terdengar di belakangnya saat sinar pedang ditusukkan langsung ke punggung Molongzi seperti bintang jatuh. Sinar itu menyebabkan sisik-sisik di tubuh Molongzi menegang, karena dia bisa merasakan ancaman dan ancaman ini jauh dari sesuatu yang bisa diciptakan oleh Li Xuantong. Sebuah kilatan muncul di mata Molongzi saat dia langsung mengabaikan Li Xuantong. Bagaimanapun, serangan yang mengarah ke punggungnya memiliki lebih banyak ancaman daripada yang terakhir. Namun, saat dia hendak membalikkan tubuhnya, Li Xuantong mengambil kesempatan untuk maju. Mengulurkan tangannya, dia mengunci tangan Molongzi yang lain, sama sekali mengabaikan bahaya ekstrim dari tindakannya. Kamu. Kilatan dingin melintas di mata Molongzi, Li Xuantong ini benar-benar sangat kejam dan berduri. Dia benar-benar berniat mempertaruhkan dirinya sendiri untuk membiarkan serangannya mendarat padaku. Dengan cibiran, tubuh Molongzi tiba-tiba bergetar saat sisik berwarna darah di sekujur tubuhnya meletus dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Detik berikutnya, energi yang kuat meletus darinya, tampak seperti gelombang darah. Bang! Li Xuantong segera dikirim terbang kembali, menyemburkan seteguk darah dalam prosesnya. Adapun sinar pedang yang telah diluncurkan pada serangan diam-diam di punggungnya, juga hancur oleh gelombang darah. Menggigil mengguncang tubuh Luo Li saat dia buru-buru mundur puluhan langkah. Darah dan aura di dalam tubuhnya bergejolak dan melonjak-lonjak, sementara pucat melintas di wajahnya yang cantik. Di seberang cakrawala, Molongzi dengan arogan berdiri di langit melihat ke arah Li Xuantong dan Luo Li yang tampak menyedihkan, ekspresi yang terpancar dari matanya semakin jahat. Mengepalkan tangannya, sisik di sekujur tubuhnya menjadi redup, sementara aura baleful yang terpancar darinya semakin tebal dan padat. Kalian berdua bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung denganku sampai seri. Wajah Li Xuantong pucat pasi, sementara energi spiritual di sekitar tubuhnya kacau balau. Dia telah menderita luka-luka dari pertarungan hidup atau mati sebelumnya melawan Gui Xiong. Setelah terlibat dalam pertarungan habis-habisan lainnya, dia telah menumpuk lebih banyak luka pada luka yang sudah ada. Dibandingkan dengannya, Luo Li sedikit lebih baik, tapi tidak jauh. Mu Chen tidak mau dia menggunakan beberapa kartu trufnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan kecepatan dan keganasan pedang Luo Shen-nya untuk menciptakan ancaman bagi Molongzi. Namun, siapapun tahu bahwa jika ini terus berlanjut, mereka berdua tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Sepertinya aku harus membunuh salah satu dari kalian agar kalian semua mendapatkannya. Molongzi meraung dengan seringai jahat, sebelum mengunci ke arah Li Xuantong yang terluka. Mengambil satu langkah ke depan, dia langsung menuju ke arah yang terakhir untuk mengambil nyawanya. Namun, saat Molongzi bersiap untuk membunuh salah satu musuhnya, aura iblis yang membasahi langit melesat ke langit tampaknya dalam sekejap, aura itu telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kejahatan ini jauh lebih sombong daripada aura baleful yang memancar dari tubuh Molongzi. Ekspresi ketakutan dan ketakutan muncul di wajah banyak orang. Bahkan ekspresi pria berjubah hijau di dalam aula besar itu samar-samar berubah saat dia mengalihkan pandangannya detik berikutnya, yang mereka lihat adalah Mu Chen berdiri tegak di langit yang jauh. Pada saat ini, pemuda itu membuka matanya yang tertutup rapat, memamerkan pupil merah darah, yang telah berubah dari warna hitam aslinya, dan sekarang diliputi oleh niat membunuh. Namun demikian, di dalam kedalaman mata itu, kejernihan masih ada. Ini menunjukkan bahwa dia masih mempertahankan pikiran dan nalarnya, dan tidak terkorosi oleh energi iblis yang menakutkan yang terpancar darinya. Energi iblis yang sombong seperti itu sebenarnya lebih tangguh daripada aura baleful yang terpancar dari Molongzi. Dari mana tepatnya Mu Chen ini berasal? Laki-laki berjubah hijau bergumam saat ekspresinya berubah menjadi serius. Energi iblis yang terpancar dari Mu Chen telah membuatnya merasa terkejut dan tercengang. Ekspresi Molongzi juga berubah menjadi kasar saat ini. Melihat Mu Chen, yang seluruh tubuhnya terpancar dengan energi iblis berwarna merah darah, perasaan tak terbayangkan yang kental meletus dari matanya. Itu karena sedikit rasa familiar di dalam energi iblis yang terpancar dari Mu Chen ini adalah aura iblis yang dibudidayakan oleh orang-orang di istana naga iblis mereka. Namun, itu bahkan lebih ganas dan sombong dari apa yang bisa mereka kembangkan. Orang macam apa bajingan ini? Gelombang besar keterkejutan mengguncang hati Molongzi. Energi iblis ini sama sekali tidak dibudidayakan oleh Mu Chen itu. Sebelum kamu membunuhnya, aku akan menghabisimu dulu. Energi iblis merah darah membungkus tubuh Mu Chen, menyebabkan wajahnya yang semula tampan tampak agak menakutkan, hampir seolah-olah dia akan berubah menjadi dewa pembantaian dan pembantaian di saat berikutnya, dan melepaskan serangan pembantaian. Kamu bicara besar.
Mo Longzi menggeram sambil mengertakkan gigi. Perubahan Mu Chen telah membuatnya merasa sangat gelisah. Namun, dia masih mencibir di mulutnya. Saat Mu Chen menatap Mo Longzi dengan mata merah darahnya, energi iblis bergerak bola-balik di bawah kulit seluruh tubuhnya, membanjiri anggota tubuh dan tulangnya. Kekuatan yang sama sekali berbeda ini menyebabkan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Untungnya, menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya ketika dia memasuki kuburan penguasa naga putih, dia tidak disiksa oleh energi iblis yang sama sampai-sampai dia berharap dia mati. Mo Longzi juga menatap Mu Chen dengan tajam. Tatapan mereka berpapasan di udara, sementara niat membunuh yang dingin dan jahat yang tak dapat disembunyikan meletus dari mata mereka. Aku akan membantai kamu dulu. Tatapan Mo Longzi akhirnya berubah menjadi salah satu pengecualian mengambil satu langkah ke depan, udara di depannya meledak saat dia menghilang dalam sekejap. Saat muncul kembali, dia sudah berada di belakang Mu Chen. Telapak tangan yang tajam dengan jari-jari yang mirip dengan cakar naga dengan kasar menepuk mahkota Mu Chen tanpa belas kasihan sedikit pun. Bang! Energi iblis yang tak tertandingi meletus dari tubuh Mu Chen. Mengepalkan kelima jarinya dengan erat untuk membentuk kepalan tangan, dia mengirimkan pukulan yang bergemuruh. Gelombang darah melonjak keluar, tampak seperti lautan darah yang dibawa olehnya. Merebut inisiatif dari Mo Longzi, tinju anginnya menghantam langsung ke dada yang terakhir. Energi yang menakutkan meledak di bawah tinju Mu Chen, meledak di bawah pukulan Mu Chen, saat fluktuasi yang terlihat terdiri dari gelombang darah yang memanjang dari titik. Boom! Suara yang dalam detik berikutnya, mata semua orang menciut saat mereka melihat Mo Longzi, yang tampaknya tak terhentikan, secara tak terduga dikirim terbang kembali ratusan kaki karena pukulan Mu Chen. Sisik berwarna darah di dadanya hancur dan hancur berantakan, menyebabkan darah mengalir keluar, menetes di sepanjang sisiknya. Wosh! Suara teriakan yang mencengangkan langsung meledak di seluruh kota. Perubahan dalam tontonan di depan mereka benar-benar berubah terlalu cepat. Siapa sangka Mu Chen, yang ditekan oleh Mo Longzi sampai tidak memiliki satu ons pun pertengkaran yang tersisa, benar-benar akan mengirim Mo Longzi terbang kembali dengan cara yang luar biasa. Itu adalah seorang ahli di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Melihat pemandangan di depan mereka dengan linglung, Su Xuan dan yang lainnya secara tak terduga tidak bisa mendapatkan kembali pikiran mereka sejenak. Mereka semua tidak mengerti apa yang mereka lihat. Mengapa kekuatan Mu Chen tiba-tiba naik ke tingkat yang begitu dramatis? Apakah itu karena energi iblis yang memancar darinya? Melayang di langit, Li Xuantong dan Luo Li melongo kaget. Yang terakhir agak dalam kondisi yang lebih baik, karena dia dipenuhi dengan berbagai macam kepercayaan diri untuk Mu Chen yang tidak terkait dengan alasan apapun. Adapun Li Xuantong, ekspresi yang sedikit spektakuler saat ini ditampilkan di wajahnya, sementara tatapan yang dia kirimkan ke arah Mu Chen tampak sangat rumit. Mahasiswa baru ini, yang sebelumnya adalah seseorang yang bahkan tidak penting, tanpa sadar telah tumbuh ke langkah yang bahkan melebihi dia dalam rentang waktu singkat 1 tahun. Di langit yang jauh, wajah Mo Longzi berubah menjadi sangat jelek saat dia menstabilkan tubuhnya melihat ke arah sisik yang hancur di dadanya, dia langsung menjadi linglung sejenak. Saya benar-benar terluka oleh Mu Chen itu. Saya terluka sedemikian rupa oleh anak nakal di tahap akhir tahap transformasi surgawi. Wajah Mo Longzi mulai berubah tak terkendali. Detik berikutnya, dengan raungan penuh amarah, sisik berwarna darah yang menutupi tubuhnya seketika meletus dengan cahaya berdarah sekali lagi. Seperti sambaran petir, dia melesat secara eksplosif, meluncurkan serangan menakutkan yang langsung mencoba menyelimuti Mu Chen. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar akan menderita kekalahan di tangan seorang mahasiswa baru Akademi Spiritual Surgawi Utara setelah mengaktifkan seni darah transformasi naga. Bang! Bang! Saat mereka berdua menabrak satu sama lain, energi iblis yang mencengangkan menyapu seperti gelombang pasang, sementara gelombang kejut energi spiritual yang tak tertandingi yang menakutkan terus memancar keluar. Akibat yang ditimbulkan oleh gelombang kejut energi spiritual tersebut menyebabkan kulit kepala beberapa orang mati rasa. Ekspresi dingin dan terpisah tergantung di wajah Mu Chen, sementara matanya tetap merah padam. Saat mereka berdua berpapasan, pukulan keras bergemuruh seperti petir yang menyambar. Membawa energi iblis yang tak terbatas, mereka menghantam langsung ke tinju angin Mo Longzi. Boom! Gelombang darah raksasa selebar ratusan kaki mengalir melintasi cakrawala, momentum dan kekuatannya sangat mengerikan dan menakutkan. Tubuh mereka berdua bergetar, sebelum terbang kembali lebih dari 1000 meter jauhnya. Namun, wajah Mo Longzi menjadi semakin jelek saat tangannya terus bergetar. Lapisan sisik di tangannya sudah hancur, sementara darah terus mengalir dan menetes. Aura balefulnya telah jatuh jauh dari kejahatan Mu Chen. Dalam tabrakan langsung, aura balefulnya, sebaliknya, terkorosi oleh energi iblis Mu Chen.
Lebih jauh lagi, ketika itu mengalir ke dalam tubuhnya, itu menyebabkan darah dan auranya bergejolak dan bergelombang. Lebih jauh lagi, dia samar-samar bisa merasakan energi di dalam tubuhnya berangsur-angsur menurun. Ini adalah efek dari seni darah transformasi naga. Jika dia tidak mengakhiri pertarungan dengan cepat, dia mungkin benar-benar dibunuh oleh Mu Chen. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuh mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Langit Utara. Lapisan demi lapisan emosi yang mengamuk terlipat di dalam mata Mo Longzi. Detik berikutnya, raungan penuh amarah terdengar dari mulutnya saat dia menepukkan kedua tangannya untuk membentuk segel. Sinar cahaya melesat dari mahkotanya dan melesat ke langit. Berubah menjadi pedang hitam yang berat, pedang itu bersenandung dan melolong saat energi spiritual menyapu keluar darinya. Saat pedang berat itu mengembang secara drastis, pedang itu langsung tumbuh hingga mencapai ukuran 100 kaki. Dalam sekejap, aura pedang yang sangat menakutkan menyapu darinya. Sisik berwarna darah di tubuh Mo Longzi tiba-tiba melesat secara eksplosif. Mirip dengan gelombang darah, mereka membungkus pedang berat itu, mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip dengan naga iblis berwarna darah, memancar dengan fluktuasi yang menakutkan. Seni ilahi naga iblis, tebasan naga rusak. Mo Longzi meraung marah saat dia melangkah maju saat pedang hitam yang berat itu melesat secara eksplosif. Raungan panjang terdengar dari naga merah darah itu. Saat pedang itu terbang keluar, pedang itu tampaknya menghancurkan batas-batas alam semesta, menyelimuti langsung di atas Mu Chen. Kekuatan pedang yang satu itu bisa membelah langit dan bumi. Mo Longzi ini menggunakan nyawanya untuk meluncurkan serangannya. Kamu mempertaruhkan hidupmu. Biarkan aku menemanimu. Mari kita lihat siapa yang akan menghancurkan siapa. Mengangkat kepalanya, Mu Chen menatap serangan menakutkan yang datang ke arahnya dengan mata merah tua. Raungan rendah dan dalam terdengar dari tenggorokannya, bergema ke seluruh dunia. Pada saat yang sama, bunga mandala berwarna keunguan gelap di dalam lautan Qi-nya mulai mekar secara perlahan. Saat kelopak bunga mulai mekar, pilar iblis Meru besar yang tersegel meletus dengan energi iblis yang menakjubkan saat mereka secara eksplosif melesat keluar. Bang! Kejahatan mengalir dari mahkota Mu Chen menuju langit, sebelum berubah menjadi pilar iblis hitam yang panjangnya sekitar 1000 kaki yang berdiri dengan angkuh di langit. Pada saat itu, langit tampak berubah menjadi gelap dan redup. Aura iblis melonjak naik saat energi jahat menghantam langit. Bab 379 Kekuatan Pilar Iblis. Energi iblis yang menyapu langit pada saat ini menyembunyikan langit dan menutupi bumi, bahkan matahari yang terik di langit sepenuhnya tertutup oleh mereka. Dalam sekejap, seluruh bentangan dunia ini tenggelam dalam bayangan kehitaman. Tak terhitung banyaknya orang yang melihat dengan kaget ke arah pilar iblis raksasa yang muncul di belakang Mu Chen. Itu adalah pilar iblis yang panjangnya sekitar 1000 kaki. Itu tampak seperti pilar yang berdiri tegak, menjulang tinggi ke langit, sambil memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Menghadapi pilar iblis raksasa ini, bahkan wajah pria berjubah hijau di dalam aula besar itu mulai berubah tak terkendali, sementara keterkejutan dan teror muncul di matanya. Dari mana tepatnya pilar iblis itu berasal? Itu benar-benar menakutkan sampai pada tingkat seperti itu. Di seberang cakrawala, Mu Chen benar-benar mengabaikan tatapan kaget dan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya yang diarahkan padanya. Energi jahat terakumulasi dengan gila-gilaan di dalam matanya yang merah. Karena Mo Longzi telah mempertaruhkan segalanya, mengapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama? Jika dia kalah, tidak hanya akan menyebabkan semua orang dari Akademi Spiritual Surgawi Utara yang hadir di sini jatuh ke dalam kesulitan yang mengerikan, itu juga akan menyebabkan Akademi menderita pukulan di wajahnya di benua Surgawi Utara. Jelas, ini adalah situasi yang tidak ingin dia lihat. Saat bayangan merah meletus di dalam mata Mu Chen, raungan rendah terdengar dari mulutnya melakukan pelukan kosong di depannya, pilar iblis raksasa sepanjang 1000 kaki tiba-tiba bergetar, sebelum mulai berayun ke depan. Bang! Bang! Tanpa diduga, aura spiritual di langit dan bumi berubah menjadi pusaran aura spiritual raksasa karena ayunan pilar iblis. Puluhan ribu energi spiritual antara langit dan bumi mulai memadat menjadi satu ke dalam pusaran tersebut. Meskipun pilar iblis ini bukanlah tubuh sebenarnya dari pilar iblis Meru besar, dan hanya sebuah proyeksi. Kekuatan dan intimidasi yang dimilikinya jelas telah melebihi ekspektasi Mu Chen dengan selisih yang sangat besar. Senjata kuno ini benar-benar sesuai dengan namanya. Meskipun Mu Chen belum benar-benar melihat kekuatan senjata ilahi ini, dia yakin bahwa pilar iblis Meru besar ini tidak akan lebih lemah dari apa yang disebut senjata ilahi. Satu-satunya kelemahannya adalah benda itu terlalu menakutkan. Jika dia kehilangan kendali atas benda itu akan melahapnya, sebelum terkorosi oleh energi jahat di dalamnya.
Jika bukan karena kertas hitam misterius di dalam tubuh Mu Chen, dia mungkin telah terpengaruh oleh pilar iblis Meru besar ini ke situasi yang lebih buruk daripada kematian. Bang! Pusaran aura spiritual terus berputar dengan gila-gilaan saat bayangan merah di mata Mu Chen meningkat dalam kepadatan Yan dengan teriakan yang meledak-ledak, banyak orang menatap dengan kaget ke arahnya, yang masih memeluk udara. Pada saat ini, pilar iblis sepanjang 1000 kaki telah melesat keluar, menghantam pedang berat yang dibungkus oleh naga raksasa merah darah. Langit tampak meledak di bawah gelombang pilar iblis. Di kota di bawahnya, semua bangunan dalam radius 1000 kaki telah runtuh sepenuhnya, bahkan tanahnya pun tenggelam. Beberapa orang yang tidak dapat menghindar pada waktunya, menyemburkan darah dari mulut mereka saat mereka terlempar ke belakang. Boom! Muncul seperti kekuatan yang tak tertahankan, pilar iblis hitam dengan keras berayun ke bawah, sebelum menghantam pedang hitam yang berat. Ding! Suara logam bergema seperti guntur, sementara naga raksasa berwarna merah darah yang melilit pedang berat itu mulai meletus dengan teriakan sedih. Retakan mulai memanjang dari permukaannya, dan dengan suara keras, naga itu meledak. Saat naga merah darah itu meledak, energi spiritual yang tak terbatas meledak dari pedang berat itu dalam upaya pertahanan namun, ketika pilar iblis datang menekan ke bawah, pedang berat itu langsung mulai bergetar hebat. Cahaya spiritual yang berasal dari tubuh pedang itu tampak meredup dalam sekejap dan dengan sebuah ledakan, cahaya itu dengan cepat turun dari langit sebelum melesat ke bumi di bawahnya. Serangan habis-habisan dari Molongzi di bawah pilar iblis, dia hampir tergencet olehnya. Di kejauhan, setelah melihat ini, sensasi dingin dan dingin langsung menyapu tubuhnya. Serangan terkuat saya dipatahkan dengan mudahnya. Sebenarnya, apakah pilar hitam terkutuk itu? Dia tidak dapat menjawab pertanyaannya ini. Sementara dia masih tertegun kaget, dia dengan cepat melihat, dengan ketakutan, bahwa pilar iblis hitam itu, secara tak terduga, tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang setelah menghancurkan dan mengirim pedang beratnya terbang kembali. Sebaliknya, sambil membawa pusaran energi spiritual raksasa, pilar itu telah menyelimuti dirinya. Ruang di sekelilingnya seakan-akan membeku saat itu juga. Teror akhirnya meletus dari mata Molongzi. Dengan mengibaskan lengan bajunya dengan tergesa-gesa, sisik hitam seukuran telapak tangan terbang keluar. Dengan cepat membesar saat muncul, itu berubah menjadi perisai bersisik, berdiri berjaga di depannya. Ini adalah pertahanan terkuat yang bisa dia kumpulkan. Wosh! Bayangan raksasa itu datang menyelimuti. Setelah melakukan kontak dengan pilar iblis, perisai bersisik hitam dihancurkan oleh energi iblis yang tak tertahankan yang meluap darinya sampai retakan mulai muncul. Dengan suara teredam yang terdengar, itu hancur dan meledak tepat di depan mata Molongzi yang ketakutan dan putus asa. Tidak dapat dihalangi, pilar iblis itu turun, sebelum akhirnya mendarat di tubuh Molongzi. Bang! Suara teredam yang dalam yang menyebabkan kulit orang-orang mati rasa bergema di seluruh kota raksasa. Pada saat ini, semua orang bisa melihat sosok hitam melesat turun dari langit, sebelum dengan keras menusuk langsung ke tanah. Tanah berguncang dan bergetar saat riak yang terlihat dengan mata telanjang memancar dari pusat lokasi jatuhnya bumi sepanjang 1000 kaki hancur berantakan dan runtuh. Gumpalan debu membumbung tinggi ke langit. Sekitar 1000 meter dari kota, pilar iblis hitam di langit akhirnya berhenti, sebelum perlahan-lahan berubah menjadi ilusi dan menghilang sepenuhnya. Energi iblis yang membasahi langit juga telah menghilang, sehingga cahaya matahari yang hangat dapat menyinari bumi sekali lagi namun demikian, hal itu tetap tidak mampu menghilangkan hawa dingin yang dirasakan semua orang di dalam tubuh mereka. Menatap kosong pada sosok kurus yang melayang di langit, keringat dingin telah menutupi seluruh punggung mereka. Jika pilar iblis hitam terus turun, berapa banyak orang di kota ini yang akan terbunuh olehnya? Di langit, bayangan merah di mata Mu Chen dengan cepat mereda. Melanjutkan untuk menutupi mulutnya, serangan batuk yang hebat mengguncangnya saat darah dimuntahkan di antara celah tangannya. Pada saat ini, wajahnya tampak sangat pucat. Energi iblis benar-benar sangat kuat. Meskipun dia telah meminjamnya dan membalikkan seluruh situasi, itu jelas telah menyebabkan luka yang sangat serius pada dirinya. Jika bukan karena dia telah mengembangkan fisik dewa petirnya, memungkinkan tubuh dagingnya menjadi jauh lebih kuat, dia mungkin sudah binasa karena luka-lukanya yang parah. Menyeka noda darah di sudut mulutnya, matanya melanjutkan tatapan dingin ke arah tempat yang diliputi oleh gumpalan debu di bawah. Dengan mengibaskan lengan bajunya, angin topan berhembus, menerbangkan dan menebarkan semua awan debu yang ada di sana. Saat awan debu bertebaran, sebuah lubang yang sangat besar dan dalam muncul di dalam tanah di tengah-tengah lubang yang dalam itu adalah Molongzi, tubuhnya berlumuran darah saat dia terbaring di dalamnya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya sepertinya telah hancur, menyebabkan dia tidak bisa bergerak.
Mo Longzi yang sekarang bukanlah pria yang mendominasi dan flamboyan seperti sebelumnya, penampilannya yang menyedihkan membuat orang merasa seperti seekor anjing liar. Melihat pemandangan di kejauhan, wajah Teng Long dan anggota kelompoknya diliputi rasa kaget dan ngeri, sementara getaran menggigil menjalar ke seluruh tubuh mereka. Akhir cerita ini jelas di luar dugaan mereka. Siapa sangka bahwa Mo Longzi, dengan aura balefulnya yang deras, pada akhirnya akan dikalahkan. Lebih jauh lagi, dia telah menderita kekalahan di tangan seorang mahasiswa baru Akademi Spiritual Surgawi Utara. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah mereka, menyebabkan gelombang dingin menyapu tubuh Teng Long dan yang lainnya. Meskipun mereka tahu bahwa kondisi mantan saat ini sangat buruk, teror dan ketakutan di dalam hati mereka mengakibatkan mereka bahkan tidak berani melakukan konfrontasi apapun terhadap Mu Chen. Tanpa menghiraukan mereka, Mu Chen melambaikan tangannya ke arah Susuan dan yang lainnya. Beberapa orang yang terakhir segera bergegas maju, langsung menuju ke teras terpencil timur. Membelah jeruji besi, mereka segera menyelamatkan Lin Zeng dan dua orang lainnya dari dalam. Dihadapkan dengan penyelamatan mereka, Teng Long dan kelompoknya tidak berani menghalangi mereka lagi. Satu-satunya pikiran yang terlintas di benak mereka adalah harapan bahwa Dewa Pembantaian di depan mereka tidak akan datang dan mencari masalah dengan mereka. Sampai sekarang, mereka jelas tidak memiliki keberanian untuk berkonfrontasi lagi dengan Mu Chen. Melihat Lin Zeng dan dua lainnya telah diselamatkan, Mu Chen menghela nafas lega, sebelum mengirimkan tatapan penuh dengan niat membunuh ke arah Mo Longzi. Meskipun yang terakhir benar-benar mengalami luka serius, musuh semacam ini harus benar-benar dihilangkan, dan tidak bisa dibiarkan tetap hidup. Kilatan dingin berkilau di mata Mu Chen saat dia mengulurkan jarinya. Mengetuk ruang di depannya, energi spiritual yang terbakar dengan api hitam langsung menyapu. Mirip dengan sambaran petir, itu melesat lurus ke arah kepala Mo Longzi. Dia ingin membunuh Mo Longzi di sini. Wosh! Melihat Mu Chen melancarkan serangan ganas seperti itu, orang-orang mulai berter. Mahasiswa baru Akademi Spiritual Surgawi Utara ini benar-benar tidak berbelas kasihan. Pada saat ini, dia masih tidak memiliki niat untuk menunjukkan belas kasihan. Melihat sinar energi spiritual yang melesat ke arahnya, wajah Mo Longzi langsung berubah bentuk. Jika dia dalam kondisi prima, serangan sebesar ini secara alami tidak akan mengganggunya sama sekali. Namun, pada saat ini, semua tulang di tubuhnya telah patah dan hancur, mengakibatkan dia tidak dapat menghindari serangan yang datang. Jika dia terkena serangan itu, dia pasti akan kesulitan untuk melarikan diri dari kematian. Mo Longzi mencoba meronta, tetapi tidak bisa bergerak sedikit pun pada saat ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melihat sinar energi spiritual melesat lurus ke arahnya saat teror kematian meletus di kedalaman matanya. Sinar energi spiritual langsung melesat melintasi cakrawala. Namun, sama seperti itu mampu membunuh dan menghancurkan Mo Longzi, ruang di sekelilingnya mulai melengkung dan terdistorsi. Berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan layar spasial, itu melindungi Mo Longzi di dalamnya. Saat sinar energi spiritual menghantam layar spasial, tidak ada sedikit pun gerakan di atasnya, sebelum benar-benar dimusnahkan. Melihat ini ekspresi Mu Chen segera berubah, sebelum meraung dengan teriakan sengit, "Siapa?" Wajah Luoli dan Li Xuantong juga tenggelam, sementara kewaspadaan muncul di mata mereka. Seseorang yang mampu mendistorsi ruang sesuka hati sama sekali bukan orang yang bisa mereka hadapi. Haha, bibit yang cukup bagus telah tumbuh dari Akademi Spiritual Langit Utara kali ini. Suara tawa acuh tak acuh tiba-tiba bergema di seluruh bentangan dunia ini. Meskipun itu tidak bergema, itu menyebabkan seluruh kota menjadi sangat hening. Ekspresi pria berjubah hijau di aula besar itu juga berubah, sebelum melesat ke udara. Menatap dengan serius pada ruang yang terdistorsi, fluktuasi mulai memancar keluar dari sana, sebelum sesosok tubuh perlahan-lahan mengembun keluar, mirip dengan cairan. Sosok itu mengenakan jubah hitam, dengan penampilan yang diperkirakan berusia paruh B. Rambutnya sebagian berwarna putih, sementara matanya seperti sepasang lubang hitam, tidak dapat melihat kedalamannya. Pada saat ini, tangannya disilangkan di belakang punggungnya, sementara senyum tipis tergantung di wajahnya saat dia melihat ke arah Mu Chen yang melayang di langit. Penguasa naga hitam. Setelah melihat sosok itu, wajah Li Xuantong dengan keras berkerut saat dia berteriak karena sangat keterkejutan menjalar ke seluruh pikiran dan hati Mu Chen, penguasa naga hitam. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan istana naga iblis ini? Bahkan keberadaan tingkat sovereign telah muncul. Seluruh kota terpencil barat benar-benar terguncang pada saat ini saat mereka melihat dengan mata terkejut pada sosok berjubah hitam itu. Meskipun tidak ada fluktuasi energi spiritual yang datang dari tubuhnya,
seseorang bisa samar-samar merasakan tekanan yang terpancar darinya, menyebabkan semua orang di kota itu tidak berani membuat satu pun terengah-engah. Itu adalah Sovereign, eksistensi menakutkan yang bisa menghapus kota ini dari muka bumi dengan membalikkan tangannya. Itu adalah seorang ahli super yang bisa dianggap sebagai puncak dari seluruh benua langit utara ini. Memang, aku merasakan samar-samar rasa seorang teman lama dari tubuhmu. Penguasa naga hitam tersenyum. Dari kemunculannya sampai sekarang, dia belum melihat Molongzi yang terluka parah, dan hanya terus menatap Mu Chen. Meskipun ekspresinya tampak agak hangat dan lembut, itu menyebabkan orang merasakan hawa dingin yang datang dari tulang mereka. Wajah Mu Chen menjadi gelap dan cekung dihadapkan dengan keberadaan di tahap berdaulat, dia tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Haha, sepertinya pilar iblis Meru besar telah mendarat di tanganmu dari penguasa naga putih, ya. Penguasa naga hitam berbicara sambil menghela nafas. Mengulurkan telapak tangannya, dia berkata dengan suara hangat dan lembut, itu adalah benda dari istana naga iblis kita. Jika Anda menyerahkannya kepada saya bisa membiarkan Anda semua kembali dengan selamat. Ekspresi Mu Chen segera berubah. Dia tidak menggunakan pilar iblis Meru besar yang sebenarnya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan ditemukan oleh penguasa naga hitam. Dalam mimpimu, Mu Chen menggertakkan giginya meskipun pihak lain adalah ahli tahap berdaulat, bukanlah perkara mudah untuk membuatnya dengan patuh menyerahkan pilar iblis Meru Agung. Meskipun mengambil tindakan terhadap generasi yang lebih muda akan sedikit berlebihan, saya pikir orang-orang akan mengerti bahwa itu demi mengambil harta karun istana naga iblis kita, kata penguasa naga hitam dengan senyum hangat dan lembut. Detik berikutnya, dengan mengepalkan tangannya, Mu Chen menemukan bahwa ruang di sekelilingnya telah membeku. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan 1 inci pun dari tubuhnya. Mu Chen mengepalkan tinjunya dengan erat. Apakah ini kekuatan seorang penguasa? Perbedaan yang begitu besar. Terlepas dari jumlah metode atau kartu truf yang dia miliki, dia masih tidak dapat benar-benar menghadapi konfrontasi seperti itu. Saat penguasa iblis hitam memberikan ketukan ke arah ruang di depannya, Mu Chen langsung merasakan pilar iblis Meru besar di dalam tubuhnya bergetar samar-samar, itu bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda ingin meninggalkan tubuhnya. Namun, pada saat inilah bunga mandala mulai memancarkan cahaya ungu misteriusnya, untungnya menguncinya di tempatnya. Oh! Ekspresi terkejut melintas di wajah penguasa naga hitam, sebelum menatap Mu Chen dalam-dalam dan berkata, jadi, Anda memiliki beberapa harta karun di dalam diri Anda, ya. Itulah mengapa kamu mampu menahan energi jahat dari pilar iblis Meru besar. Namun, itu adalah harta karun istana naga iblis kita, dan aku pasti akan mengambilnya kembali hari ini. Saat suaranya terdengar, pola hitam tampak memanjang dari telapak tangan mencapai sesuatu yang mirip dengan resonansi pilar iblis Meru besar di dalam tubuh Mu Chen, gemetar yang terakhir tumbuh semakin kuat. Wajah Mu Chen menjadi semakin pucat, karena dia bisa merasakan bahwa dia dengan cepat mencapai titik di mana dia tidak bisa menekan pilar iblis Meru besar di dalam tubuhnya. Itu harus keluar sekarang. Penguasa naga hitam memberikan senyum tipis saat dia mengatakan itu. Pada saat itu, pilar iblis Meru Agung di dalam tubuh Mu Chen bergetar hebat. Namun, saat pilar iblis Meru besar hendak melepaskan diri dari segelnya, ruang di depan Mu Chen mulai melengkung dan terdistorsi dengan keras. Sosok yang mengesankan muncul dari udara tipis, sebuah tangan lebar mendarat di bahu Mu Chen. Kekuatan tak terbatas dan ekspansif memancar keluar darinya, benar-benar menekan guncangan dan kekacauan di dalam tubuh Mu Chen. Dengan lambaian lengan bajunya, ruang beku di sekitar Mu Chen hancur. Memalingkan matanya yang sedalam dan muskil seperti langit berbintang, yang sebelumnya tertutup ketidakpedulian, dia menatap lurus ke arah penguasa iblis hitam saat ekspresi hangat dan lembut perlahan menghilang. Penguasa naga hitam, kau melanggar aturan. Sebuah suara monoton bergema di langit saat tekanan menakutkan menyebar. Pada saat ini, aura spiritual dari langit dan bumi sepertinya berhenti di jalurnya. Hati banyak orang mulai menggigil dan gemetar. Kekuatan menakutkan seperti itu lagi. Menatap sosok megah dan mengesankan di langit, tatapan yang datang dari penguasa naga hitam mulai berangsur-angsur berubah menjadi dingin dan es. Haha. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Din Tai Chang akan benar-benar muncul secara pribadi. Kau benar-benar mengejutkanku. Bab 383 Penguasa Besar. Dekan Tai Chang. Itu adalah dekan dari Akademi Rohani Langit Utara, Tai Chang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan muncul. Ketika kata-kata ketidakpedulian terdengar dari penguasa naga hitam dan bergema di seluruh penjuru dunia ini, kejutan melanda hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota terpencil barat. Akademi Spiritual Surga Utara bagaikan raksasa di benua Surga Utara.
Sebagai dekannya, Tai Chang adalah seorang ahli tingkat puncak yang berdiri di puncak ekstrim benua ini. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada dua eksistensi panggung berdaulat yang muncul di dalam kota terpencil barat. Ini adalah masalah yang agak tak terbayangkan. Bagaimanapun, para ahli Sovereign Stage memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa suatu wilayah, dan biasanya sangat jarang terlihat. Orang biasa akan sulit untuk melihat sekilas tentang mereka, apalagi para pemimpin kekuatan raksasa seperti penguasa naga hitam dan Din Tai Chang. Gejolak yang terjadi di dalam tubuh Mu Chen berangsur-angsur kembali normal karena tangan besar dan papan di bahunya. Menghembuskan napas dalam-dalam, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang mengesankan di depannya, sementara kebahagiaan tak terkendali meledak dari pikirannya. Karena Din Tai Chang telah mengungkapkan dirinya, sepertinya dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah hari ini lagi. Terima kasih banyak Din Tai Chang. Mu Chen mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena Din Tai Chang yang mengambil tindakan, pilar iblis Meru besar di dalam tubuhnya akan direnggut oleh penguasa naga hitam. Sampai sekarang, dia pusing menghadapi sifat kejam dan liarnya. Namun, dia tahu bahwa ketika saatnya tiba ketika dia benar-benar bisa menjinakkan pilar iblis Meru besar ini, itu pasti akan memberikan kekuatan yang sangat kuat baginya. Oleh karena itu, dia tidak mau menyerahkannya. Din Tai Chang melambaikan tangannya sebagai jawaban memalingkan kepalanya, dia mengarahkan tatapannya yang dalam dan bijaksana ke arah Mu Chen dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kamu, anak kecil, akan menyembunyikannya begitu dalam. Mu Chen tertawa canggung sebagai jawaban sepertinya Din Tai Chang tahu tentang masalah pilar iblis Meru besar di dalam tubuh saya. Biarkan saja. Karena kamu bisa mendapatkannya, kamu memiliki ketertarikan yang telah ditakdirkan dengannya. Namun, benda itu terlalu tidak menyenangkan. Jika kamu terus membiarkannya di dalam dirimu, aku tidak yakin apakah itu akan menjadi kehebatan atau bencana. Din Tai Chang tidak banyak bicara tentang hal ini, sebelum menatap Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya di kejauhan dan berkata, namun, untuk masalah ini, saya benar-benar harus berterima kasih. Jika tidak, wajah Akademi Spiritual Surgawi Utara kita tidak akan terlalu bagus sekarang. Kau membuatnya terdengar terlalu serius, Din. Aku juga seorang murid dari Akademi Spiritual Langit Utara. Membantu Akademi juga merupakan hal yang harus saya lakukan. Mu Chen menjawab sambil tersenyum. Dengan senyum tipis, Dekan Tai Chang menganggukkan kepalanya, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah penguasa naga hitam yang tampak dingin dan gelap di bawah. Bintang-bintang tampak muncul di dalam matanya yang dalam dan muskil saat dia berbicara, penguasa naga hitam, tindakan Anda di sini tampaknya agak berlebihan. Menatap Din Tai Chang, ki spiritual yang mengalir di dalam dunia tampaknya telah membeku di bawah tatapan yang saling terkait di antara keduanya, sementara tekanan yang sulit untuk dideskripsikan mulai merembes ke seluruh dunia. Di bawah tekanan ini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya merasakan tubuh mereka menjadi terasa berat, sementara energi spiritual di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda pembekuan. Seketika, rasa kaget dan ketakutan memenuhi hati mereka. Apakah para ahli Sovereign Stage benar-benar menakutkan? Mereka mampu menciptakan tekanan yang lebih menakutkan daripada apa yang dihasilkan oleh pertarungan Mu Chen bahkan sebelum beraksi. Dengan lambaian lengan bajunya, penguasa naga hitam memberikan senyuman tipis, akhirnya mematahkan tekanan menakutkan dan beban yang merembes ke udara, sebelum menjawab, kamu membuat ini terdengar terlalu serius, Din Tai Chang. Untuk item itu, Istana Naga Iblis kami akan menggunakan semua metode dan cara untuk mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, saya berharap Din Tai Chang dapat membiarkan teman kecil itu mengikuti saya kembali ke Istana Naga Iblis. Dengan begitu, Istana Naga Iblis kita akan mengingat bantuan dari Akademi Spiritual Langit Utara ini. Mendengar kata-kata itu, banyak orang yang diam-diam Istana Naga Iblis tampaknya memiliki kebencian yang tak bisa didamaikan dengan Akademi Spiritual Langit Utara. Bagaimana bantuan ini bisa berguna? Di dalam langit, Dekan Tai Chang tersenyum, sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, sudah menjadi takdir Mu Chen untuk mendapatkannya. Saya tidak punya hak untuk membiarkan dia menyerahkannya. Dia juga pernah mendengar tentang prestise pilar iblis Meru besar sebelumnya. Jika bukan karena penguasa naga putih mengkhianati Istana Naga Iblis dan membawanya menjauh dari mereka, Akademi Spiritual Langit Utara mungkin harus bertarung dengan Istana Naga Iblis untuk waktu yang lebih lama sebelum mereka mencapai kemenangan. Oleh karena itu, dia sangat jelas akan kedahsyatan dari senjata kuno yang tidak menyenangkan itu. Sampai sekarang, karena telah mendarat di tangan Mu Chen, Akademi Spiritual Surga Utara jelas tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan Istana Naga Iblis.
Pusaran tampak muncul di dalam mata seperti lubang hitam dari penguasa naga hitam, sebelum berbicara dengan suara yang lebih dalam, apakah itu berarti Akademi Spiritual Surgawi Utara benar-benar berencana untuk memulai perang dengan Istana Naga Iblis kita? Seluruh kota menjadi sangat hening, sementara keterkejutan muncul di dalam hati pria berjubah hijau yang melayang di langit yang jauh. Jika Akademi Spiritual Langit Utara memulai pertempuran dengan Istana Naga Iblis, itu pasti akan menjadi perang yang menakjubkan yang akan mengguncang seluruh benua Langit Utara. Penguasa Naga Hitam, apa kau mengancam Akademi Spiritual Langit Utara kami? Namun, menghadapi kata-kata penguasa hitam, yang tampaknya dipenuhi dengan api perang, tatapan tajam dan tajam meletus dari mata Din Taichang saat dia memberikan jawaban yang lambat. Dekan Taichang, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami benar-benar takut pada Akademi Spiritual Surga Utara Anda setelah mengalahkan kami tahun itu? Tidak mundur sedikit pun, penguasa naga hitam mengambil langkah maju, segera muncul di langit. Dalam sekejap, pusaran energi spiritual raksasa selebar 1000 kaki memadat di belakang punggungnya. Energi spiritual dunia dengan gila-gilaan melonjak dan meletus, sebelum membentuk sosok hitam setinggi ribuan kaki yang tampak menjulang tinggi di seluruh dunia. Berdiri tegak di dalam dunia, seekor naga raksasa tampak duduk di dalam setiap mata sosok hitam itu. Dalam sekejap, badai mulai melolong, sementara lapisan awan memenuhi langit saat kekuatan yang tak terlukiskan dengan proporsi yang menakutkan terpancar darinya, menyebabkan dunia berduka dan bergidik. His. Melihat sosok hitam sepanjang ribuan kaki, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, sementara keterkejutan dan teror memenuhi hatinya. Di hadapan sosok hitam itu, dia mirip dengan semut yang berhadapan dengan manusia. Tanpa keraguan sedikit pun, jika sosok hitam itu menepuk tangan, dia akan kesulitan untuk melarikan diri dengan nyawanya yang utuh. Inikah kekuatan seorang ahli panggung penguasa? Tidak heran mereka bisa dianggap sebagai standar seorang penguasa wilayah. Dibandingkan dengan tahap penyelesaian surgawi, mereka tampak berbeda seperti lumpur di tanah dengan awan di langit. Benda langit yang berdaulat. Penguasa naga hitam, apakah Anda benar-benar akan bertarung dengan saya hari ini? Mata Din Taichang yang dalam dan muskil menatap ke arah sosok hitam sepanjang lebih dari 1000 kaki yang menjulang tinggi di atas dunia. Ketidakpedulian masih ada dalam tatapannya, tanpa fluktuasi saat suara yang terdengar acuh tak acuh bergema. Berdiri di depan tubuh surgawi sovereignnya, niat mengerikan meletus dari dalam mata sovereign naga hitam. Namun, dia tidak segera mengambil tindakan, karena dia sangat jelas melihat betapa kejamnya Din Taichang. Bahkan dia tidak dapat menjamin kemenangan melawan yang terakhir. Selain itu, begitu dia mengambil tindakan, itu mungkin akan menyebabkan perang besar antara kedua belah pihak. Sampai sekarang, Istana Naga Iblis mereka masih belum sepenuhnya siap untuk merobek semua wajah melawan Akademi Spiritual Langit Utara. Namun, mundur tanpa mendapatkan satu hal pun dan membiarkan pilar iblis meru besar jatuh ke tangan Akademi Spiritual Langit Utara adalah sesuatu yang sangat tidak ingin dia lakukan. Oleh karena itu, penguasa naga hitam tetap diam sejenak, dengan tubuh surgawi penguasa yang belum menghilang. Bayangan raksasanya menyelimuti kota, menyebabkan banyak orang merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka. Mereka semua tahu bahwa kota mereka sama sekali tidak dapat bertahan dalam pertarungan antara dua orang dengan level mereka. Haha, kedua tuan ini, istana ekstrim barat kami kecil, dan tidak bisa menahan kekacauan kalian berdua. Saat penguasa naga hitam ragu-ragu apakah akan mengambil tindakan, sebuah suara tertawa bergema di seluruh dunia. Pada saat berikutnya, semua orang melihat distorsi spasial terbentuk di cakrawala. Berubah menjadi sebuah jalan setapak, sesosok tubuh melangkah keluar dari dalam. Sosok yang muncul adalah seorang pria parubaya berjubah hijau. Sikap pria ini sungguh luar biasa, mampu menyebabkan aura sombong muncul pada setiap gerakan yang dilakukannya. Dengan sekilas pandang, siapapun bisa mengetahui bahwa ia adalah sosok yang sungguh luar biasa. Saat orang ini muncul, keheranan dan keterkejutan hadir dalam teriakan yang segera pecah di dalam kota terpencil barat. Itu adalah tuan istana dari Istana Ekstrim Barat, penguasa Ekstrim Barat. Banyak orang merasa terkejut saat mereka berpikir, hari ini benar-benar meriah. Biasanya, menjulang di atas orang lain dalam posisi tinggi, memerintah dan mengarahkan di atas benua langit utara, ada, tak terduga, 3 dari para ahli panggung sovereign yang muncul di hadapan mereka. Setelah melihat orang ini, pria berjubah hijau di kejauhan merasa sangat gembira. Bergegas mendekat, dia menyapa dengan suara penuh hormat, "Ayah." Pria berjubah hijau ini secara mengesankan adalah tuan istana muda dari Istana Ekstrim Barat, Si Qinghai. Pada saat yang sama, dia adalah salah satu orang yang luar biasa dalam generasi muda benua langit utara.
Melambaikan tangannya ke arah si Qinghai, penguasa ekstrim barat melihat ke arah penguasa naga hitam dan Din Taichang, yang sedang dalam konfrontasi satu sama lain. Dia segera merasakannya ketika dua yang terakhir menunjukkan diri mereka sendiri, menyebabkan dia segera bergegas. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah kekuasaan istana ekstrim barat mereka. Jika dia membiarkan mereka berdua bertarung di sini, itu akan mengakibatkan kerugian bagi istana ekstrim barat mereka, sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Dia tidak mau menyinggung salah satu dari keduanya. Terlepas dari Akademi Spiritual Langit Utara atau Istana Naga Iblis, keduanya adalah Leviathan asli dari benua Langit Utara. Menyinggung salah satu dari mereka akan menghasilkan masalah yang tidak menyenangkan. Haha, jadi itu adalah penguasa ekstrim barat. Melihat penguasa ekstrim barat yang telah muncul, Din Taichang tertawa, sebelum berkata, terima kasih atas keramahan yang ditunjukkan kepada kami karena telah datang ke sini tanpa undangan. Sambil tersenyum, penguasa ekstrim barat menangkupkan tangannya sebagai balasan, tampak agak sopan. Meskipun mereka berdua adalah sovereign, dia tahu bahwa dia, sebagai sovereign kelas 3, jauh lebih lemah daripada Din Taichang. Kedua tuan ini, tolong lihatlah wajah istana ekstrim barat kami dan jangan berkelahi di tempat ini, kata Kaisar ekstrim barat sambil menangkupkan tangannya. Jika ada orang lain yang berani bertarung di sini, mereka mungkin akan langsung dikirim terbang dengan tepukan tangannya. Namun, dua orang di depannya, adalah tokoh-tokoh di puncak benua Langit Utara. Cahaya samar melintas di dalam mata penguasa naga hitam. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun terkait hal ini. Dengan lambaian lengan bajunya, sosok bercahaya setinggi lebih dari 1000 kaki di belakangnya mulai perlahan menghilang, menyebabkan tekanan menakutkan yang terpancar darinya mengikutinya. Dia tahu bahwa dengan Din Taichang melindungi Mu Chen, dia sama sekali tidak dapat menarik kembali pilar iblis Meru besar. Satu-satunya cara untuk itu terjadi adalah dia memanggil semua penguasa lainnya dari istana naga iblis mereka. Namun, jika itu terjadi, itu berarti mereka telah sepenuhnya berperang melawan Akademi Spiritual Langit Utara. Pada aspek kekuatan, mereka benar-benar tidak takut pada Akademi Spiritual Langit Utara. Namun, mereka sangat takut pada bajingan burung tua yang bau di dalam Akademi Spiritual Langit Utara. Sebelum rencana mereka benar-benar sempurna, mereka hanya bisa dengan sabar menunggu dan mengulur waktu. Taichang, Akademi Spiritual Surgawi Utara milikmu harus bangga pada diri kita sendiri. Segera, ketika Istana Naga Iblis kami telah menyelesaikan persiapan kami pasti akan meratakan dan memusnahkan Akademi Spiritual Langit Utaramu. Niat gelap dan mengerikan muncul di mata penguasa naga hitam, dengan seringai terngiang di dalam hatinya. Pada saat berikutnya, dengan lambaian lengan bajunya, seberkas cahaya menyelimuti Molongzi yang terluka parah di bawah. Taichang, pertarungan generasi muda di bawah ini tidak bisa dianggap sebagai kemenanganmu. Jika murid-muridmu benar-benar mampu, kamu harus mengirim mereka untuk berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Ilahi kali ini dan membiarkan mereka mengujinya. Itu adalah kesempatan terbesar bagi generasi muda dari benua Langit Utara. Akademi Spiritual Surga Utara Anda sudah absen selama bertahun-tahun. Ini tidak sesuai dengan ketenaran dan reputasi Akademi Spiritual Surga Utara Anda, bukan? Atau kau takut kehilangan muka di sana? Kata penguasa naga hitam dengan tawa samar, sementara rasa geli dan ejekan muncul di dalam suaranya. Tidak ada satupun gejolak yang muncul dalam ekspresi Din Taichang saat dia menjawab dengan nada acuh tak acuh. Tidak perlu kau khawatir akan hal ini. Jika Akademi Spiritual Langit Utara kami menginginkannya, kami secara alami akan berpartisipasi di dalamnya. Haha, kalau begitu, aku harus menantikan kedatangan besar Akademi Spiritual Langit Utara kalian. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan kami. Itu adalah kesempatan terbesar bagi generasi muda dari benua Langit Utara kami. Tanpa Akademi Spiritual Langit Utara, itu akan menjadi jauh lebih spektakuler dan luar biasa, kau tahu. Penguasa naga hitam tertawa terbahak-bahak, sementara kegembiraan bersemi di dalam hatinya. Dia tahu tentang rasa sakit hati dari Akademi Spiritual Langit Utara. Hal ini disebabkan ketika murid terkuat mereka di peringkat surgawi mereka dibunuh oleh para jenius puncak istana naga iblis mereka selama Gunung Spiritual Ilahi tahun itu, yang mengakibatkan mereka tidak lagi berpartisipasi dalam kesempatan seperti itu lagi. Jika mereka berani berpartisipasi dalam acara ini lagi, itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi istana naga iblis mereka untuk menunjukkan prestise mereka. Saat tawanya bergema, dia meraih Molongzi yang terluka parah di tangannya. Pada saat berikutnya, riak spasial mulai berfluktuasi di sekitar tubuhnya saat sosoknya perlahan-lahan berasimilasi ke dalamnya, sebelum benar-benar menghilang dari bentangan dunia ini.